Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjani Sekardiningtyas. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepailitan, dasar hukum kepailitan, syarat dapat dinyatakan pailit, dan azas-azas kepailitan. Yang pertama yaitu pengertian kepailitan. Kata pailit berasal dari bahasa Prancis, yaitu faillit, yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Menurut Imran Nating, kepailitan diartikan sebagai suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Menurut Retono Wulan Sutianto, kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan putusan hakim yang berlaku serta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pihak yang berwajib. Pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan di mana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktifanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Kepailitan juga diartikan adalah sebagai suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yaitu seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Definisi kepailitan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat dengan Undang-Undang KPKPU, yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Apa itu kreditur, debitur, dan kurator? Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di pengadilan. Debitur adalah orang-orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan. Sedangkan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, menurut prinsip struktur kreditur, secara khusus kreditur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kreditur separatis, yang kedua yaitu kreditur preferen, yang ketiga yaitu kreditur konkuren. Kreditur separatis yaitu kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan. Kreditur preferen adalah kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayarannya. Sedangkan kreditur konkuren adalah kreditur yang hanya melaksanakan perjanjian pokok utang piutang tanpa adanya jaminan. Yang kedua yaitu dasar hukum kepailitan. Yang pertama yaitu pada pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Yang kedua yaitu pasal 1132 KUH Perdata, yaitu kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Yang ketiga yaitu pasal 1134 KUH Perdata yang berisi hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Yang keempat yaitu pasal 1135 KUH Perdata yang berbunyi di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya. Peraturan yang mengatur tentang kepailitan yang pertama yaitu
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua yaitu PP Nomor 17 Tahun 2000 tentang permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum. Nah, yang ketiga yaitu syarat untuk dapat dinyatakan pailit. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Atau lebih singkatnya, syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya utang. Yang kedua, minimal satu dari utang sudah jatuh tempo. Yang ketiga, minimal satu dari utang dapat ditagih. Yang keempat, adanya debitor. Yang kelima, adanya kreditor. Yang keenam, kreditor lebih dari satu. Yang ketujuh, pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Yang ke-8, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang. Yang ke-9, syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Nah, yang keempat yaitu azas-azas kepailitan. Yang pertama yaitu azas keseimbangan. Dalam azas ini, undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari azas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. Yang kedua yaitu azas kelangsungan usaha. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga yaitu azas keadilan. Dalam kepailitan, azas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Azas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Yang keempat yaitu azas integritas. Azas integritas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.